No, I meant where is your business? Noah. Kiss me, Claire. Halo Sobat MSC, balik lagi dengan narator magang. Seperti biasa, narator magang akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Boys Next Door, yang bercerita tentang seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya berselingkuh. Tapi kini dia memiliki laki-laki pengganti yang jauh lebih baik, tentunya lebih muda. Dan disinilah terjadi gejolak hati. Tanpa basa-basi lagi ya, kita mulai aja alur ceritanya. Cerita ini akan dibuka dengan seorang wanita bernama Claire yang sedang asik berjogging pagi. Tapi di sini Claire ini sangat bingung karena suaminya telah berselingkuh dan pergi dari rumah selama 9 bulan. Tapi karena ulang tahun anaknya yaitu Kevin, maka Claire pun terpaksa harus mengizinkan suaminya untuk kembali. Saat suaminya sudah kembali, terlihat di sini Claire sangat tersiksa dan sudah tidak tahan dengan kondisi pernikahannya yang sudah berada di ujung tanduk. Di besok paginya, Claire akan mengantarkan Kevin menuju dokter kulit untuk memeriksakan kulitnya. Tapi saat akan mengeluarkan mobil dari dalam garasi, ternyata pintu garasi di rumahnya pun rusak, yang membuat Claire pun tidak bisa keluar dari garasinya. Di sini Claire berusaha untuk memperbaiki pintu garasinya, tapi seperti biasa dia pun tidak terlalu bisa. Tak selang lama datang seseorang yang menolong Claire untuk membuka pintu garasi itu, bernama Noah, seorang pemuda berusia 19 tahun yang hidup bersama pamannya, yang mana si Noah ini baru saja kehilangan kedua orang tuanya karena kecelakaan. Di sini Noah pun mengatakan kalau mekanisme dari pintu garasi ini rusak, jadi harus diganti. Karena itu Noah mengajak Kevin menuju toko perkakas untuk membeli beberapa mekanisme untuk mengganti mekanisme di pintu garasi itu. Saat berada di toko perkakas, terlihat Kevin ini menyukai seorang gadis yang menjadi kasir di sana dan sekaligus teman sekolahnya bernama Ellie. Tapi karena bingung apa yang harus dikatakan, akhirnya dia pun menyuruh si Noah untuk membayarnya. Karena bingung apa yang harus dikatakan dan malu saat ketemu dengan Ellie, akhirnya Kevin pun tidak jadi membayarnya. Tapi Noah menyuruh Kevin melakukannya dan lebih percaya diri. Saat Kevin berbicara dengan Ellie, terlihat 3 orang pembuli yang biasa membuli Kevin. Di sini Kevin pun diejek habis-habisan dan Noah hanya bisa melihatnya dari jauh. Kemudian mereka berdua pun pergi pulang. Saat pulang, Noah menceritakan kepada Claire mengenai pembulian itu. Tapi tampaknya Claire berusaha menanggapinya dengan bijak dan santai, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dan di keesokan paginya terlihat Kevin dan Noah sedang memperbaiki mobil bersama. Di sini Noah mengajari Kevin cara memperbaiki mobil. Lalu Claire hanya bisa melihat sambil senyum dari atas rumahnya, yang mana Claire senang karena Kevin bisa mendapatkan teman. Hal ini membuat Noah akrab dengan Kevin dan Claire. Sampai-sampai selera buku mereka pun sama, yang mana Noah menyukai sastra klasik, begitu pula dengan Claire. Di sini Noah memberikan buku klasik dari seri pertama yang katanya sangat langka. Tentu saja Claire pun menjadi sangat senang karena hal ini. Di besok paginya Kevin dijemput oleh ayahnya untuk diajak untuk berkemah, yang mana Claire ditinggal sendirian di rumah. Di malam harinya terlihat Claire sedang memandangi ke arah jendela, yang jendela kamar Claire ini langsung menghadap ke arah kamar Noah, yang mana Noah sedang berganti baju. Di sini terlihat Claire memperhatikan apa yang dilakukan oleh Noah. Tanpa sadar Noah pun berbalik, yang membuat Claire pun menjadi sangat kaget, lalu bersembunyi di balik tembok. Di sini Claire pun tampak senyum-senyum sendiri, entah apa yang dipikirkan oleh Claire. Kemudian Claire pun pergi dengan teman-temannya,
untuk melakukan kencan buta. Di sini Claire berkencan dengan salah satu pria, tapi sayangnya pria ini kata-katanya sangat tajam dan cenderung kasar, yang membuat Claire menjadi sangat tidak nyaman dengan pria ini. Yang lebih menjengkelkan, pria ini menghina pekerjaan Claire yang merupakan seorang guru sastra klasik, yang mana pria ini menganggap apa yang dilakukan atau pekerjaan dari Claire ini sama sekali tidak berguna. Karena tersinggung, Claire pun pergi dari situ. Sesampainya di rumah, Claire awalnya terlihat sangat sedih, tapi kemudian Noah pun menghubunginya, yang mana Noah sedang memanggang seekor ayam. Tapi sayangnya hanya matang sebelah. Karena itu, Noah meminta bantuan Claire untuk memasakkannya. Karena Claire merasa punya hutang budi terhadap Noah yang sudah memperbaiki pintu garasi rumahnya, dengan senang hati Claire pun menghampiri rumah Noah dan membantunya memasak ayam itu. Hello? Question. Some of it's kinda cooked. Yes. Setelah itu mereka berdua pun melanjutkan dengan makan malam. Di sini terlihat saat Claire bercerita tentang masalah hidupnya, Noah sangat memperhatikan Claire. Di sini pandangan Noah sama sekali tidak berkedip saat melihat Claire, dengan mengatakan kalau Claire itu cantik, manis, dan apapun yang membuat Claire menjadi sangat tersipu. Dari sinilah Noah pun menjadi sangat berani dan mulai menyentuh bagian tubuh dari Claire. Awalnya Claire menolak dengan ajakan dari Noah, tapi karena mungkin sama-sama udah gak tahan dan Claire juga udah lama gak disentuh oleh seorang pria, dia menuruti permintaan Noah. Dan disinilah pemupukan lanangan pun dimulai. Di keesokan paginya, Claire pun terbangun di rumah Noah dan terkejut dengan apa yang terjadi semalam. Tak selang lama, Noah pun datang sambil membawa sarapan pagi. Tapi di sini Claire ingin segera pergi dan menganggap hal ini merupakan sebuah kesalahan. Tapi Noah menahan Claire agar tidak pergi. Tapi di sini Claire terus menjelaskan kalau semuanya ini adalah salah dan sebuah kesalahan yang tidak seharusnya Claire lakukan. Karena hal itu Noah pun menjadi naik darah dan marah dan mulai melakukan hal-hal yang sangat kasar. Tapi di sini Claire berusaha menenangkan emosinya si Noah dan terus mengatakan kalau apa yang mereka lakukan merupakan sebuah kesalahan dan terus memberikan pengertian kepada Noah. Dengan perasaan yang kecewa, akhirnya Noah pun awalnya bisa mengerti dan menyuruh Claire untuk pulang ke rumahnya. Selang beberapa jam, datanglah Kevin dan ayahnya yang baru saja pulang dari camping. Mom, caught 7 trout for dinner. Saat tahu Kevin dan ayahnya datang, Claire pun menyambut mereka berdua di depan rumah. Kemudian mereka bertiga pun mulai ngobrol-ngobrol sebentar. Setelah itu, Claire langsung menyiapkan beberapa makanan untuk mereka berdua. Tanpa disangka, Noah datang ke rumah mereka, yang sontak saja membuat Claire pun menjadi kaget dan panik, dan tidak sengaja menjatuhkan barang-barang yang dia bawa. Lalu Kevin langsung mengajak Noah untuk masuk ke dalam dan diperkenalkan kepada ayahnya. Di sini Kevin pun mengatakan kalau Noah ialah laki-laki yang sering dia bicarakan. Tapi terlihat Claire tampak tidak senang saat Noah berada di sana. Tak selang lama, Noah dan Kevin pun pergi dari tempat itu. Di malam harinya, saat Claire dan suaminya akan membuang sampah, terlihat mereka berdua di sini berdebat mengenai hubungan mereka yang sangat bermasalah. Tapi di sini tiba-tiba suaminya mengatakan kalau dia sudah tidak berhubungan lagi dengan wanita itu. Dan dia mengatakan kalau ingin memperbaiki semuanya dan meminta Claire jangan dulu mengajukan gugatan cerai. Di sini terlihat Claire pun tampak kaget dengan perkataan dari suaminya. Karena mungkin Claire masih sangat mencintai suaminya, akhirnya Claire pun mengiyakan permintaan dari suaminya. Lalu mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Di keesokan paginya, hari pertama sekolah pun dimulai. Di sini terlihat Claire sedang mengajar di kelasnya. Tak selang lama kepala sekolah pun masuk ke dalam kelasnya yang mengatakan kalau ada seorang murid pindahan yang akan datang di kelasnya. Murid pindahan itu ialah Noah. Tentu saja Claire pun menjadi sangat kaget kenapa Noah bisa berada di kelasnya. Kemudian Claire pun langsung menemui kepala sekolah dan menanyakan hal itu. Dan ternyata Claire sendiri yang meminta kepada kepala sekolah agar memasukkan Noah ke dalam kelasnya. Di dalam hati Claire pun tidak pernah mengirimkan permintaan itu.
permintaan ini dikirim oleh Noah sendiri, di mana Noah melakukannya saat membobol komputer milik Claire. Di siang harinya, Noah pergi ke rumah Claire untuk menjemput Kevin, yang mana Noah akan mengajak Kevin untuk bermain. Tapi saat Noah pergi, Kevin pun dipanggil oleh Claire, yang mana Claire mengatakan kalau sebaiknya Kevin jangan dekat-dekat dengan Noah karena dia bukan laki-laki yang baik dan tidak cocok untuk dijadikan teman. Setelah itu Kevin pun menceritakan hal tersebut kepada Noah, sehingga Noah pun mulai merencanakan sesuatu agar Kevin membenci ayahnya, yang membuat ayah dan ibunya tidak jadi rujuk. Di besok paginya, waktu di sekolah, Kevin dan Noah pun berlatih tinju. Tapi di sini Noah terus menghasut Kevin agar membenci ayahnya. Karena terus dihasut, membuat Kevin pun menjadi panik, sehingga alerginya pun menjadi kambuh. Tapi untungnya, Noah menyuntikkan obat alergi milik Kevin, sehingga Kevin pun bisa melewati masa kritisnya. Dan terlihat di sini betapa Noah sangat menyayangi si Kevin ini. Di sisi lain, saat Claire berada di kantornya, Claire mendapatkan kiriman bunga. Di sini Claire langsung menelpon ke suaminya, yang mana Claire mengira kalau yang mengirim bunga ini ialah suaminya. Tapi di sini suaminya tidak mengirim bunga. Dari sini Claire pun sadar kalau yang mengirimnya adalah Noah. Tanpa pikir panjang, Claire pun langsung mencari Noah ke ruang olahraga. Saat di sana, Claire berusaha berbicara dengan Noah dengan apa yang terjadi dan memintanya agar tidak melakukan hal itu lagi. Di sini Claire pun mengalah dan mau menjalaninya semua dari awal. Terlihat Noah pun menjadi sangat senang dengan kalimat yang dikatakan oleh Claire ini. Lalu Claire pun pergi. Di lain cerita, Kevin dan Noah sedang berada di tempat kerja Ellie, yang mana di sini Noah menyuruh Kevin untuk mengatakan sejujurnya dengan berani kepada Ellie untuk mengajaknya keluar. Karena dorongan dari Noah ini, akhirnya Kevin pun berani mengatakannya. Dan mereka pun setuju untuk pergi keluar. Dan di malam harinya terlihat Claire dan suaminya habis saja pulang dari acara, yang mana keduanya terlihat mabuk. Tapi di sini suami Claire berusaha mengajak Claire untuk bercocok tanam, tapi langsung didorong oleh Claire. Dan Claire mengatakan kalau dia belum siap. Setelah itu suami Claire pun berkata kalau dia terlalu mabuk untuk berkendara pulang. Dan akhirnya dia meminta izin untuk tidur di sofa di rumah Claire. Dan Claire pun mengizinkan. Sedangkan Noah yang melihat dari seberang rumahnya pun tampak terlihat kecewa dan marah karena merasa sudah dikhianati oleh Claire. Lalu saat di keesokan paginya, saat suaminya Claire ini pergi, Noah pun langsung menghampiri ke rumah Claire. Dan mereka berdua pun berdebat karena Noah menganggap kalau Claire sudah berkhianat kepada dirinya. Padahal semua ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Karena begitu marahnya, Noah pun berkata kalau dia akan melakukan sesuatu karena genderang perang sudah bertabuh. Tak lama berselang, Kevin pun datang dari dalam rumah. Lalu Claire pun mengatakan kalau jauhi Noah. Dia benar-benar pria yang gak baik. Tapi di sini Kevin pun langsung melawan ibunya ini dengan masuk ke dalam mobil Noah untuk berangkat bersama. No, I'm not gonna trust you. Saat tiba di sekolah, terlihat Kevin ini akan dibully oleh beberapa temannya. Tapi saat Kevin berusaha untuk melawan, tiba-tiba Noah datang dan menghajar pembuli itu yang membuatnya pingsan. Karena itu Noah pun dipanggil ke ruang guru. Saat berada di ruang guru, karena si Noah tahu semua rahasia si guru ini pun tidak bisa berbuat apa-apa dan melepaskan Noah begitu saja. Kemudian di besok malamnya, Kevin pun sudah berada di dalam pesta dansa sambil mengajak Ellie. Tapi salah satu murid di sana berkata kalau toilet di sekolah mereka mengalami kebocoran, sehingga Claire pun menuju toilet itu untuk mengecek. Dan saat berada di dalam toilet itu, tiba-tiba ada seseorang yang masuk dan langsung mengunci pintunya. Dan benar saja, itu ialah Noah. Di sini Noah mengancam Claire dan akan melakukan percocok tanaman. Tapi sayangnya Claire pun langsung melawan dan menendang rudal antar benuanya yang membuat Noah ini langsung tersungkur. Dan Claire berhasil lolos dari serangan Noah itu. Dengan perasaan cemas, Claire pun langsung pulang menuju rumahnya.
dan pergi tidur. Saat dia akan pergi tidur, Claire mendengarkan suara-suara surgawi dari seberang rumahnya. Dan benar saja, Noah sedang bercocok tanam dengan Ellie. Di sini Noah melakukan hal itu agar membuat Claire menjadi sangat cemburu kepada dirinya. Di keesokan paginya, seperti biasa, Claire pun pergi bekerja. Saat masuk ke dalam ruang kelasnya, dia kaget dengan fotonya saat bercocok tanam dengan Noah. Di sini, Claire pun langsung bergegas membersihkan semua foto-foto ini sebelum muridnya masuk ke dalam ruang kelas itu. Tapi untungnya, tepat pada waktunya, Claire dapat membersihkan semua foto itu dari dalam kelas. Kemudian, Claire pergi sebentar dari dalam kelas itu. Saat sore harinya, Kevin pun dijemput pulang sekolah oleh ayahnya. Di sini, ayah Kevin mengizinkan Kevin untuk mengendarai mobilnya. Tapi saat mengendarai mobil itu, terlihat Kevin ini sudah sangat marah dan kesal dengan ayahnya. Karena itu, Kevin mengendarai mobilnya dengan ugal-ugalan, yang membuat mobil itu tergelincir ke tepi jalan. Tapi untungnya mereka berdua masih bisa selamat. Di sisi lain, Claire sudah pulang ke rumahnya dan heran dengan kerusakan mobil milik suaminya. Saat Claire masuk ke dalam rumah, di dalam sudah ada suaminya, Kevin, dan juga Noah. Di sini, Claire tampak keheranan dengan mereka bertiga. Kemudian Claire pun pergi menuju dapur. Tak selang lama, Noah pun langsung mengikutinya. Di sini Noah beralasan ingin mengambil minuman, padahal Noah sedang menggoda Claire. Di keesokan harinya, Noah pun bertemu dengan Vicky dan menunjukkan foto bercocok tanamnya saat bersama dengan Noah. Vicky pun kaget karena selama ini Claire sama sekali tidak pernah menceritakan hal ini. Dan Vicky pun berkata kalau Noah ini benar-benar seorang psikopat. Jadi kita harus melakukan sesuatu. Jadi Vicky dan Noah merencanakan sesuatu. Entah apa yang akan mereka rencanakan. Kita tunggu saja. Kemudian di sore harinya seperti biasa, Claire pun pergi menggunakan mobilnya untuk pulang dan langsung diikuti oleh Noah. Tapi di sini tampaknya Claire tahu kalau sedang dibuntuti oleh Noah, jadi dia berkendara secepat mungkin untuk menghindarinya. Tentu saja Noah tidak membiarkannya lolos begitu saja. Noah langsung mengejarnya. Di saat Noah sudah bisa menyusulnya, ternyata yang di dalam mobil itu merupakan Vicky. Sedangkan Claire sudah berada di rumah Noah untuk menghapus video dan semua foto di dalam komputer Noah. Kemudian Vicky pun langsung menghubungi Claire dan mengatakan kalau Noah sudah menyadari rencana mereka. Jadi di sini Claire harus bergerak cepat untuk menghapus semua file itu. Tepat pada waktunya, Claire bisa menghapus semua video dan foto itu. Tak selang lama, kemudian Claire pun kembali ke rumahnya dan menelpon Vicky kalau dia sudah berhasil menghapus semua filenya. Tapi kemudian ada seseorang yang datang di depan pintu rumah Claire yang berusaha membukanya dengan paksa. Di sini Claire pun langsung panik dan mengambil pisau, dan ternyata yang membuka pintu ialah Kevin, anaknya. Di sini Claire pun tampak merasa lega karena yang ada di depan pintu merupakan anaknya sendiri. Sedangkan Vicky sudah berada di dalam rumahnya. Tiba-tiba ada seseorang yang memukul kepala Vicky yang merupakan Noah. Di sini Noah langsung menyekap Vicky, kemudian membunuhnya. Di malam harinya Claire langsung menuju rumah Vicky. Tapi anehnya rumah Vicky tampak gelap. Dia pun berusaha masuk sambil memanggil Vicky secara perlahan. Dan alangkah terkejutnya, Vicky ditemukan Claire dalam kondisi tidak bernyawa. Hal ini membuat Claire pun langsung histeris dan lari keluar untuk menuju mobilnya. Tapi tidak disangka, Noah sudah menunggu Claire di luar. Di sini Noah langsung membawa Claire menuju sebuah lumbung. Saat dia masuk, kondisi masih sangat gelap. Saat Noah menyalakan lampu, di dalam sudah ada suaminya dan anaknya yang babak belur setelah dihajar oleh Noah. Di sini Claire pun berusaha untuk memohon kepada Noah agar melepaskan anak dan suaminya ini. Tapi tentu saja Noah tidak ingin melakukannya. Karena Noah menganggap mereka berdua hanyalah penghalang hubungan mereka. Jadi, di sini Noah akan menyingkirkan mereka berdua untuk selamanya. Tapi saat Noah lengah, Claire langsung memukul kepala Noah dengan kunci Inggris yang membuat Noah langsung terkapar. Kemudian Claire berusaha untuk menghubungi polisi. Tapi sayangnya Noah masih bisa bangkit untuk mencegah hal itu. Setelah itu, Noah pun langsung menyiramkan bensin ke semua lumbung itu dan akan membakarnya. Saat Claire membakar lumbung itu, suami Claire berusaha untuk melepaskan diri.
sedangkan Claire dicekik oleh Noah karena berusaha melawan dia. Setelah suami Claire pun bebas, suami Claire langsung menyekik Noah dan membantingnya, dan menyuruh Kevin dan Claire untuk pergi dari situ selagi dia melawan Noah. Tapi sayangnya Noah membawa pistol dan langsung menembak bahu suaminya ini, yang membuat suaminya langsung tersungkur. Lalu Noah langsung berdiri dan menghampiri Claire dan mengatakan kalau dia sangat mencintainya dan ingin tinggal bersamanya. Di sini Claire pun tampak ketakutan, tapi kemudian Claire pun punya ide karena dia membawa obat suntik milik Kevin, lalu menancapkannya ke mata Noah, sehingga Noah pun menjadi panik dan menembak ke segala arah. Setelah matanya tertancap jarum itu, tampaknya Noah ini masih bisa berdiri dan melawan dan berusaha membunuh Claire, Kevin, dan suaminya. Setelah beberapa saat Noah kehilangan pandangan, Claire langsung menjatuhkan sebuah mesin yang tergantung di atas atap dan langsung menimpa ke arah Noah, yang membuat Noah tewas seketika. Dan mereka bertiga pun berhasil lolos dari bahaya. Tak selang lama, seperti film India, polisinya pun datang telat dan suami Claire langsung dibawa ke rumah sakit bersama Claire dan juga Kevin. Dan film ini pun berakhir. Tamat. Nah, itu tadi adalah alur cerita The Boys Next Door. Oh, cukup psikopat sekali ya. Pelajaran yang bisa kita petik dari sini ialah jangan bermain-main dengan cowok yang lebih muda. Ya, itu dulu untuk kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, komen-komen, request film juga boleh. See you next video. Ciao.